Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Netiana, NPM 172310009, jurusan Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas judul saya, yaitu Sistem Informasi Penerimaan Paket Ekspedisi pada CV Ale Bandar Lampung. Ada bab pertama, pendahuluan latar belakang. Permasalahan yang terjadi pada CV Ale Bandar Lampung adalah proses pendataan pelayanan penerimaan barang masih dilakukan pencatatan secara manual. Maka dari kerahasiaan data kurang terjamin karena tidak adanya database penyimpanan data secara aman sehingga rentan kehilangan data kapan saja. Dan butuh waktu lama untuk mengumpulkan atau menginputkan data pelanggan barang yang dikirim dan diterima. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Pengelolaan data penerimaan kurang efisien karena masih manual. 2. Data masih banyak yang hilang dikarenakan penyimpanannya belum menggunakan sistem. 3. Kesulitan mencari data yang valid. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Pada penerimaan bagian barang hanya membahas pembuatan laporan penerimaan barang. 2. Penelitian ini hanya dilakukan dalam gudang Ale. 3. Sistem informasi hanya meliputi pengelolaan data penerimaan barang. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana perancangan dan pembuatan sistem informasi penerimaan barang di PT Ale. 2. Bagaimana implementasi sistem informasi penerimaan barang ke dalam bentuk bahasa pemrograman sehingga menghasilkan program aplikasi berbasis database. Tujuan penelitian: 1. Merancang sistem informasi penerimaan barang ini yang mengacu pada Extreme Programming di PT Ale. 2. Untuk mengimplementasikan rancangan sistem informasi penerimaan barang ke dalam bahasa pemrograman sehingga dihasilkan sebuah program aplikasi. Manfaat penelitian: 1. Dengan aplikasi ini dapat menghasilkan program dasar pada kantor Ale. 2. Mempermudah proses pengelolaan data penerimaan barang yang diinginkan secara cepat dan akurat sesuai kebutuhan. 3. Bagaimana peneliti, yaitu dapat menghasilkan ilmu yang dimiliki dalam membangun sistem informasi penerimaan barang. Landasan teori, kajian teori. 1. Sistem informasi menurut Hudiarto 2017. Sistem informasi yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur terorganisasi. 2. Penerimaan barang. Pengertian penerimaan barang adalah menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. 3. Ekspedisi. Ekspedisi muatan adalah seseorang perusahaan yang mengurus perkapalan untuk perorangan atau perusahaan untuk memindahkan barang dari pabrik atau produsen ke pasar, pelanggan, atau titik distribusi terakhir. Lalu ada kerangka pikir, yaitu ada menggunakan XP, ada planning, yaitu menentukan waktu dimulai dan berakhirnya penulisan ini, menentukan tempat penulisan, lalu mengumpulkan informasi berupa data-data yang dibutuhkan dalam penulisan. Lalu ada desain, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, coding, PHP, XMPP, Notepad++, dan MySQL, lalu testing whiteboard. Setelah itu kita lanjut ke metode penelitian dan analisa perancangan. Waktu dan tempat penelitian CV Ale Bandar Lampung. A. Waktu dan tempat penelitian. Dalam penulisan ini, tempat penulisan start di kampus yaitu CV Ale Bandar Lampung. Survei pendahuluan ini dilakukan secara melihat langsung ke lapangan yang dilakukan selama 2 bulan. Metode pengembangan sistem yaitu ada planning, desain, coding, dan testing.
Lalu teknik pengumpulan datanya ada observasi, dokumentasi, wawancara, dan kepustakaan. Dan alat pengembang sistem yaitu ada simbol use case diagram, ada simbol activity diagram, simbol kelas diagram, di mana yang membantu program untuk seperti pengirim bisa mengirim barang lebih dari satu dan penerima bisa menerima barang lebih dari satu. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan fungsional yang pertama, sistem dapat menampilkan data barang, data pengirim, dan data penerimaan. 2. Sistem dapat melakukan input dan output. 3. Sistem dapat menampilkan data laporan penerimaan. Analisa kebutuhan non-fungsional, perangkat lunak, software. Yang pertama ada Windows 7 lebih tinggi sebagai sistem operasi. 2. XMPP sebagai perancangan dan penyimpanan hasil dalam bentuk database. 3. Script editor yang digunakan adalah Sublime dan Notepad++. 4. Firefox atau Google Chrome sebagai web browser. 2. Perangkat keras atau hardware-nya. 1. Minimal pre-core Intel dual core. 2. Minimal RAM random access memory 1 GB. 3. Keyboard standar sebagai perangkat masukan. 4. Hard disk 250 GB. Perancangan sistem, perancangan use case diagram, yaitu ada admin dan pemimpinan. Admin bisa login, bisa input data paket, input satuan paket, data pengirim, transaksi, cetak struk paket, cetak penerimaan paket, dan logout admin. Sedangkan pimpinan login, cetak laporan, dan melihat laporan penerimaan paket, lalu logout pimpinan. Setelah ini ada rancangan kelas diagramnya, ada user, barang, detail penerimaan, dan pengirim. Ini ada rancangan inputnya, ada form loginnya, ada username, password, lalu login. Lalu ada input barangnya, ada ID barang, nama, dan delno. Rancangan ini rancangan input pengirimnya, ada ID, nama, telepon, alamat, save, ada kotak save, reset, dan cancel sama. Ini contohnya. Ini contoh form input penerimaannya. Ada ID penerima, tanggal pengirim, alamat, kode barang, nama barang, kategori, satuan, jumlah. Lalu ini ada tampilan nota penerimaan barangnya, contohnya. Lalu ada activity diagram, yaitu bisa pertama login. Ini activity login admin dan pimpinan. Login, lalu input username dan password. Setelah input username dan password masuk ke sistem. Jika tidak bisa, kembali ke menu login. Lalu ada tampilan menu pilih barang, tampil kategori, ada input barang, nama kategori, dan ada kotak edit, hapus, simpan, dan tambah. Dan lalu di sini juga ada activity input data pengirimnya, juga ada menu pelanggan, data pelanggan, input ID pelanggan, nama, telepon, alamat, dan ada tambah, edit, hapus, simpan. Lalu setelah itu juga ada activity input data user, yaitu ada pilih menu user, tampil data user, tambah, edit, hapus, simpan. Ini juga ada activity input data penerimaan, ada pilih menu penerimaan, tampilan data penerimaan, input tanggal pengirim, nama pengirim, alamat, input tanggal pengirim, nama, info barang, ada juga tambah, edit, hapus, simpan. Lalu ini juga ada activity cetak laporan penerimaan, ada menu laporan, pilih laporan, tampilan form, cetak, cari. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.